Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita melanjutkan materi sistem perawatan mesin, ya, maintenance di industri. Kita coba bahas di mana di maintenance industri ini harus memiliki departemen perawatan, ya, di mana departemen perawatan ini harus dikontrol oleh yang namanya seorang manajer, gitu ya. Kemudian uh, bertanggung jawab terhadap program yang disepakati oleh perusahaan atau industri, ya. Kemudian tugas dari departemen perawatan ini adalah melayani semua adanya proses rekayasa, ya, dari perubahan-perubahan sistem yang ada atau dari sistem perawatan yang ada itu sendiri. Kemudian juga menjaga bahwa operasi mesin selama produksi harus dalam kondisi safety atau aman dari segala kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan, gitu ya. Nah, metode yang bisa dilakukan dalam perawatan di industri yaitu dengan perawatan breakdown, ya. Perawatan breakdown itu adalah perawatan di mana mesin mati dalam kondisi tidak bisa berjalan, gitu ya. Kemudian perawatan metode yang kedua adalah perawatan preventif. Preventif itu pencegahan. Jadi sebelum adanya kerusakan dilakukan pencegahan. Nah, maintenance preventif itu biasanya dilakukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu melakukan inspeksi pada saat running, kemudian inspeksi pada saat shutdown, ya, melihat kondisi yang seperti apa. Kemudian ada pelumasan bagian sistem-sistem yang perlu ditambah pelumasan atau pergantian oli dan sebagainya. Kemudian di perawatan preventif ini perlu adanya penjadwalan dan perencanaan yang terukur, ya, terukur. Ya, semua sudah diukur, baik perawatan maupun penjadwalannya sendiri. Setelah dilakukan penjadwalan dan perencanaan yang matang dengan terukur, maka semua itu harus dicatat. Kemudian dianalisis seberapa baik dan seberapa buruknya scheduling dan perencanaan. Selalu ada perbaikan-perbaikan di dalam analisis itu sendiri, selalu ada perubahan-perubahan dan improvement dalam penanganan perawatan preventif itu sendiri. Kemudian kalaupun memang ada masalah-masalah yang baru atau hal-hal yang memang kurang bisa ditanggulangi dengan ini, maka dilakukan pelatihan setiap operator untuk meyakinkan bahwa operasi itu benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang tahu ilmunya itu. Kemudian maintenance preventif juga harus membuat gudang bahan baku, ya, spare part atau spare part itu suku cadang, maaf, untuk membuat suku cadang. Nah, manfaat dari preventive maintenance yaitu kalau memang sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan, maka akan mengurangi waktu opnya dari produksi industri itu sendiri. Kemudian mengurangi biaya overtime, ya, overtime. Jadi tidak ada biaya lembur kalau memang sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian mengurangi waktu tunggu peralatan. Jadi barang-barang atau alat itu tidak perlu waktu tunggu, semua bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian mengurangi perjalanan di dalam perbaikan, ya. Jadi kalau misalnya kita mengundang orang-orang yang itu untuk perbaikan atau mengundang expert dan sebagainya, itu tidak perlu ada waktu yang cukup panjang, ya, udah ada persiapan. Kemudian bisa juga menghemat bahan suku cadang, ya. Kemudian manfaat yang lain dari itu adalah semua operator bekerja dengan safe, aman, dan terkendali, gitu. Nah,
Berikut adalah kita coba bagaimana kita meningkatkan maintenance dalam pekerjaan yang terschedule atau sudah terjadwal, ya, di mana maintenance program itu harus efisien, yaitu di mana harus mengukur waktu, ya, waktu maintenance. Kemudian juga ada tadi kita sudah bahas juga penjadwalan dan perencanaan yang terukur. Kemudian pelatihan untuk para operator, di mana yang dilatih bisa merupakan bagaimana metodenya, environmentnya, lingkungannya, dan procurement, persyaratan dan sebagainya dalam pengendalian perawatan secara efisien itu sendiri. Kemudian maintenance korektif dan preventif ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu adalah yang pertama adalah waktu tunggu, ya, waktu pemesanan. Ini biasanya kendalanya pemesanan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian lokasi survei juga ini juga bisa tidak terkendali, ya, kondisi survei, ya, karena kenapa tidak terkendali, ya, kita tidak tahu kondisi lapangan di lokasi itu, tiba-tiba hujan atau tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ini adalah faktor-faktor obstacle-nya. Kemudian keluar masuknya alat, ya, ini juga perlu penanganan. Ini masalah, kalau sudah masalah keluar masuk barang ini kadang-kadang ada aja kesalahan dari operator atau yang tidak diharapkan, gitu ya. Kemudian perencanaan sumber daya proyek ini antara personal dan tugas harus juga bisa sesuai. Kemudian ada perhitungan estimasi waktu, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang diorder ulang, ya. Kalau misalnya kita lihat kan, kalau pekerjaan-pekerjaan yang di order ulang ini kan biasanya lebih mudah untuk ditangani karena pekerjaan yang sama, gitu ya. Kemudian ada perhitungan waktu di dalam mengerjakan suatu kegiatan, ya. Kita bisa memperkirakan waktu dan kita bisa hitung waktunya juga. Kemudian menghitung kebutuhan engineer atau insinyur yang memperbaiki sistem mesin atau yang melakukan perawatan. Nah, contoh dari ini adalah misalnya kita punya jadwal overhaul suatu pabrik yang tadi kemarin minggu lalu kita sudah bahas, ya. Ada katakan engineer atau insinyur yang beraktivitas ini ada A, B, C, D, E, F, G, ya. Nah, A bekerja dimulai pada minggu pertama, kemudian lamanya aktivitas itu sudah dihitung. Biasanya si A ini kalau mengerjakan kegiatan ini, gitu ya, kegiatan sesuatu pekerjaan gitu, biasanya dia mengerjakan dalam waktu 4 minggu, kemudian diselesaikan di akhir minggu keempat. Nah, yang B juga sama, misalnya dimulai pada minggu keempat setelah pekerjaan si A selesai, maka B melanjutkan kegiatan setelah kegiatan A selesai. Kemudian lamanya si B misalnya melakukan pekerjaan itu 6 minggu lamanya, kemudian diselesaikan dalam waktu 10 minggu, di minggu ke-10 berarti 4 minggu. C juga demikian, melanjutkan kegiatan yang C, yang B, yang D juga melanjutkan kegiatan C, dan seterusnya. Nah, di sini sudah dibuatkan jadwal seperti ini, ya, selesai ini seperti ini. Nah, ini yang dilihat bahwa kegiatan aktivitas F itu dimulai sama pada awal kegiatan ini. F sama dengan kegiatan yang dimulai pada aktivitas kegiatan A, ya. Kemudian yang D juga dimulai pada aktivitas si engineer yang A sudah bekerja minggu ketiga, dia melanjutkan, dan itu bisa diatur seperti itu, ya. Kemudian yang E juga bekerja pada minggu ke-7, ya. Minggu ke-7 ini setelah kegiatan B selesai pada minggu ke-7 dilanjutkan pada aktivitas kegiatan E. Nah, ini disebut penjadwalan yang terencana seperti ini. Nah,
Dari tabel ini dilihat dibuatkan recording atau tabel kemajuan tugas yang dilakukan. Nah, di sini misalnya yang terjadi pada kegiatan ini ya, aktivitas A harus selesai, kemajuan yang harus terjadi itu selesai. Ternyata yang B pada harus selesai seperempat, ternyata hanya selesai 16 seperenam ya, seperenam, baru seperenam selesai, berarti terlambat. Yang C tidak harus selesai, jadi bisa juga belum dimulai ya. Yang C itu bisa ini catatannya seperti itu. Kemudian yang D harus selesai 5/8 selesai, hanya berapa ini, setengah yang selesai, jadi juga terlambat. Kemudian yang E, karena dia memang giat kerjanya, yang harus selesai seperenam selesai, dia selesainya lebih cepat waktunya, lebih cepat. Kemudian yang F juga harus selesai baru dimulai, kemudian terlambat. Nah, G misalnya harus selesai tapi selesai lengkap. Nah, ini juga lebih cepat. Dan ini yang bisa akhirnya bisa saling melengkapi semua kegiatan ini. Kemudian di dalam data kemajuan kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh aktivitas insinyur A sampai G ini dibuatkan sebuah metode atau Gantt chart ya, seperti ini. Misalnya contoh 1 ya, Gantt chart ini minggu keempat, minggu kelima harus yang C, ini tidak ada kegiatan misalnya. Nah, ini yang membuat dia terlambat gitu ya, yang kegiatan B ini terlambat. Kemudian yang C tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ini dicatat dibuat sebuah Gantt chart seperti ini. Kemudian juga contoh 2 ini adalah sama ya, contoh 2 selesai, ini harus selesai, ini overlap seperti ini juga selesai pada minggu minggu kedua, baru melakukan selesai barang pada saat minggu kedua. Ini dibuatkan Gantt chart seperti ini. Selanjutnya setelah kita melakukan itu, kita melakukan planning sumber daya manusia ya, di mana personel yang terlibat dalam satu pekerjaan setiap hari, misalnya seorang mechanical ya, kita sebut M, kemudian 1 orang electrical disebut E, 1 orang instrumentasi disebut I, 1 orang welder disebut W, 1 orang heat insulator disebut H, dan 1 chemical operator kita simpulkan dengan C. Jadi dibuat seperti ini. Jadi ada misalnya ada nama operator A, B, C, D, dan E. Ini unitnya seperti ini. Ini nomor pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya tadi si A ya, si A ini melakukan satu kegiatan I ini instrumentasi dalam waktu 2 minggu ya. Ini juga yang B dalam waktu 2 minggu mechanical, kemudian M mechanical 2 minggu, ini juga 3 minggu, 1 minggu ini electrical ya, electrical. Heat installation misalnya yang E. Dari ini kita susun seperti ini, kita buat ya. Nah, ini yang disebut job kalkulasi ya, kalkulasi waktu terhadap pekerjaan. Nah, A kita lihat di tabel tadi bahwa A mengerjakan cara menurun di bawah 2 2 2 2 2 2. Ini adalah 2 ditambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 ya, tambah 2. Ini menjadi waktunya adalah 12. Kemudian yang B waktunya 16. Yang C adalah 14 dan seterusnya. Nah, berdasarkan kepakaran kita lihat bahwa M kita ambil yang mechanical semua berdasarkan kepakaran. Kalau ini adalah berdasarkan pekerjaan ya, kalkulasi waktu berdasarkan pekerjaan. Kalau ini berdasarkan kepakaran. Jadi kalau misalnya M berapa dia melakukan menyelesaikan pekerjaan. Nah, kita lihat di sini M kita kumpulkan semuanya. M 2 2 2 3, kemudian 1 ada 3, jadi berarti 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4. Jumlah secara expert dia melakukan kegiatan itu adalah 15 ya, tipe perhitungan tipe expertise. Jadi secara expertise si mechanical mengerjakan pekerjaannya selama 15 jam misalnya seperti itu. Kemudian menghitung hasil dari
B di atas ya, B di atas kita lihat yang paling lama di situ adalah kegiatan B, waktu yang paling lama. Kemudian ditambah waktu spare. Ini ada preparasi. Jadi setiap ini kita pilih bahwa ada 16, misalnya katakan 16 minggu, 16 hari ditambah 1 hari jadi 17 hari. Ya, paling lama ini kegiatan itu. Kemudian rencana kegiatan pekerjaan dengan block chart ini dilakukan skala yang sempurna, dibuat hal yang paling terbaik ya. Jadi program pekerjaan organisasi ditambahkan spare waktu 2 hari. Jadi 17 ditambah 1 ditambah 1. Jadi kita sebagai pekerja biasanya itu sebetulnya sudah ada spare di dalam perhitungan pekerjaan. Jadi kita dibuat suatu pekerjaan yang memang normal waktunya harus dikerjakan sekian hari. Ini ada satu pengalaman dari saya secara pribadi waktu bekerja di salah satu perusahaan dengan orang-orang Jerman ya, itu juga begitu. Jadi kita dikasih waktu 10 hari ya, 10 hari untuk melakukan suatu kegiatan project ya. Proyek yang ditawarkan ke kita. Nah, ini kita waktu itu berangkat dengan satu tim ada sekitar 4 atau 5 orang gitu ya. Nah, waktu pas kita dikasih waktu 10 hari, mereka sebenarnya sudah melakukan spare gitu ya, spare waktu. Nah, kita bekerja pada waktu-waktu yang normal ya, waktu kerja sehari 8 jam. Nah, pada saat itu ditawarkan oleh satu manajer, apabila Anda bisa mengerjakan waktu kurang dari 10 hari, kita akan berikan bonus ya. Nah, dia berjanji seperti itu, akan berikan bonus, kemudian ada waktu untuk jalan-jalan dan sebagainya. Itu ditawarkan seperti itu. Akhirnya kita berembuk satu tim, bagaimana kalau misalnya kita kerjakan lebih awal dan pulang lebih lambat gitu. Akhirnya sepakat kita kerjakan. Ternyata benar kita kerjakan, karena memang kalau misalnya di project itu kan kita malas untuk ngapa-ngapain gitu ya. Ya apa kita kerjakan aja gitu, untuk hiburan juga kurang berminat kalau memang kita mau kerja sungguh gitu. Ternyata waktu itu kita ada kesepakatan jam 5 kita melakukan kerja, mulai kerja itu jam 7 kita berangkat dari tempat kita tinggal itu jam 5, jam 7 kita sudah siap-siap untuk mulai pekerjaan, dan jam 10 sudah kelar semua. Jadi kita bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Dan itu benar, ternyata dalam 4 hari kita selesai mengerjakan semua pekerjaan itu. Dalam 4 hari. Jadi 4 hari kita kelar, ternyata di hari kelima udah commissioning, dan di saat itu kita juga langsung dikasihkan bonus amplop satu amplop isinya cukup lumayan, kemudian dikasih untuk liburan dan tidur di hotel yang cukup mewah. Itu adalah perhitungan dari contoh aja dari prosedur alokasi waktu yang sebetulnya kita diberikan waktu yang cukup panjang untuk spare time-nya ya. Nah, kalau dibuatkan prosedur alokasi ini seperti ini ya. Jadi tadi kita urutkan misalnya melakukan misalnya ada kegiatan instrumentasi, kemudian ada welding, ada ini disebut 4, B kegiatan B dan sebagainya seperti ini. Nah, kita susun ini karena waktunya sudah ada 19 hari kita buat spare. Nah, sebetulnya waktu yang itu ada sebenarnya 17 ya. Jadi waktu yang paling besar, yang paling tinggi adalah misalnya si B mengerjakan 16 hari, kemudian ditambah spare 1 hari. Kalau di sini sudah selesai 1 hari, ditambah 1 hari selesai, itu lebih bagus. Tapi masih ada spare 2 hari sebetulnya. Nah, tergantung kita mau mengulur waktu atau mempercepat waktu gitu. Kemudian kita buatkan spare ini, kita hitung seperti ini. Terus selanjutnya ini bisa dilihat di modulnya ada. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan schedule critical ya. Schedule critical ini orang bisa mengenangnya misalnya CPM, critical path method. Jadi metode lintasan kritis. Jadi di dalam lintasan kritis ini kita lihat di sini ada semacam flow diagram gitu ya. Jadi misalnya A mengerjakan ini dikerjakan dalam
4 hari gitu, misalnya dimulai 4 hari gitu ya, kemudian dikerjakan dengan 4 orang misalnya seperti itu. Dan ini dicari lintasan yang kritis, yang paling kritis. Kalau misalnya Anda lihat semuanya ini di sini bisa lihat 4 ya, ini ditambah 7 ya, ini kan kegiatan 4 tambah 7 tambah ini kan sebetulnya harusnya berapa gitu kan. Misalnya di sini ada 4 tambah 7 ini sebetulnya 11, tapi ini 7 tambah 4 11, tapi di sini keluarnya adalah lintasan di sini ada 7 10 gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perubahan-perubahan di dalam prosesnya. Misalnya gini, ini adalah jumlah orangnya, ini misalnya jumlah harinya, jumlah hari. Nah, kalau misalnya dari 2 ke 14 itu diperlukan 7 orang, waktunya 7 hari. Ya. Kemudian dari 14 ke 15 ini dibutuhkan 3 orang 8 hari misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalnya dihitung secara menyeluruh, kita lihat misalnya yang ini ya, 9 ya, 9 nih 9 tambah 9 tambah 9 tambah 11 ini 20, tapi ternyata di sini jadi 25 ya. Sini 31 ini jumlah dari ini. Nah, kemudian yang paling memungkinkan itu adalah ini. Jadi lintasan ini kalau dihitung ini 4 2 3 22 ya, 14 18 68 ya, jumlahnya adalah 31 ditambah 44 ini menjadi terus ditambah kegiatan 33 ini menjadi 38 harus tambah 12 dan 24 ini menjadi 50 ya, 50 ini 50 terus ditambah 6 jadi 56. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ini kan biasa terjadi seperti ini ya. Misalnya ini kegiatan 10 selesai dengan 38 orang dan waktunya 30 hari misalnya, ditambah lagi 12 orang di sini ditambah waktu 24 misalnya, harusnya kan 38 ditambah 12 ini 50, betul ya 50. Tapi ini 38 ditambah 24 ternyata 50. Ternyata waktunya itu harusnya bisa ini ada waktu lebih. Kalau misalnya dikasih spare waktu berapa, banyak sekali di situ. Ya, 38 ditambah 24 itu harusnya 50 61 karena ini kegiatan sudah mulai sederhana, mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 50 hari. Makanya dari 21 kegiatan 22 ini hanya ditambahkan waktu 6 ditambahkan dengan waktu 6 orang dan 6 hari, sehingga kegiatan ini bisa memakan jumlah orangnya 56 dan jumlah waktunya adalah 56 hari. Ini lintasan yang paling sederhana dan paling kritis gitu ya. Itu contoh saja dari critical profit. Kemudian ada CPM yang lain, misalnya ini untuk perorangan misalnya ya, perorangan ya. Contoh perhitungan CPM, prosesor, predecessor itu adalah hubungan antar. Kemudian di sini ada durasi ini lamanya. Kemudian ini ada aktivitas yang di awal tadi kita sudah bahas bahwa aktivitas A melakukan pekerjaan durasinya misalnya 3 hari. Dia tidak ada pendahulunya, dia pekerja awal. Kemudian yang B juga sebagai pekerja awal, yang C juga sebagai pekerja awal. Nah, yang D bekerja selama 2 hari setelah kegiatan A selesai. Si E juga selama 3 hari setelah kegiatan A selesai. F juga gitu, setelah kegiatan A selesai. G setelah kegiatan B selesai. H dengan durasi 5 hari setelah kegiatan C selesai.
Dan I 5 hari selesai setelah kegiatan E dan F ini sudah selesai. Dan J juga kalau D, G, I itu selesai. Bisa diatur seperti ini. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Kita susun seperti ini. Nah, kita mulai dari start di mana kegiatannya masih kosong. Ya, kita susun ini sebagai pemula tadi, pengawal. Jadi kegiatan A, B, C ini adalah pengawal. A, B, C ini pengawal, di mana A kita buat kotak seperti ini ya. A melakukan kegiatan dalam waktu 3 hari, B 2 hari, C 1 hari. Kemudian D itu sudah selesai kerjaan A, E juga selesai pekerjaan A, F juga selesai pekerjaan A, G juga selesai pekerjaan B, dan H selesai pekerjaan C. Di mana D waktunya 2 hari, 3 hari, F 4 hari, G 5 hari, C 5 hari. Dan I akan melakukan kegiatannya selesai E dan selesai F. Kita lihat di sini. I setelah E, F selesai. Kemudian J selesai, D selesai, I selesai, dan G selesai. Ya. Kemudian ini finishnya. Finish kalau ini sudah selesai, ini juga sudah selesai. Jadi ini selesai, kita melakukan finish di sini 0. J durasinya 4, I durasinya 3. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dengan yang namanya forward and backward. Yang pertama adalah forward pass. Forward pass itu adalah semua kotak di sini yang tadinya kosong, ya ini kan kosong, ya kita masukkan ini kosong, kegiatannya kosong. Nah, ini kegiatan A ini adalah untuk mengisi kekosongan ini, kegiatan A ditambah kosong menjadi 3. Oke, tambah 3. Ini disebut forward. Nah, kalau ini 3 seperti ini kan 2, ini 3 masuk ke sini. 3 masuk ke sini menjadi 3 ditambah 2, 5. Ini juga sama, 3 ini setelah waktunya 3 hari, 3 tambah 3, 6. Ini juga sama, dari 4 ditambah 3, jadi 7. Ini juga sama, 3, ini 2 masuk sini, 3 tambah 2, 5. Ini 1 tambah masuk sini, 5 tambah 1, 6. Oke, ini disebut forward. Sama juga ini, Anda lihat di sini, ada 3 ditambah 4 menjadi 7. Ya. Ini lihat di sini ada 3 ditambah 4 menjadi 7. Di mana 7 ditambah 3 menjadi 10. Oke, gitu ya. Jadi yang J ini 8. 8 dari mana dapat? 3 ditambah 3 ditambah 2. 6 tambah 2 jadi 8. Nah, 8 ditambah 4, 12. Oke, ini itu seperti itu. Ini yang disebut forward. Sekarang kita masuk ke yang namanya backward ya. Ini forward, kita masuk sekarang ke backward. Backwardnya itu adalah kita lihat bahwa di sini kita lihat 9 ya. 9 itu didapat dari mana? Ya, 9. Nah, ini kalau di awal ini 9-nya Ini 9 itu dari sini. 5 ya ditambah 4 ya kan? 5, ini 5 tambah 4 9. 9 tambah 0 9. Oke, ini yang forward. Sekarang kita backward. Kita lihat di sini ada yang namanya sini kita lihat. Ya, 9 dikurang 0. 9 dikurang 0 tetap 9. 9 dikurang 0 tetap 9. Oke. Di sini nah, 9 dikurang 0 ini 9. Nah, ini juga sama. 9 dikurang 5 masuknya 4. Oke. Di sini 4 dikurang 1 hasilnya 3. Ini disebut backward. Backward ini adalah kotak terakhir paling pojok kanan dikurang tengahnya. Jadi 8 dikurang 3 5. 5 dikurang 2 3. Ini 10 dikurang 7 3 7. 7 dikurang 4 3. 12 dikurang 4 8. Oke. Jelas ya, 7 dikurang 3, 4. 8 dikurang 2, 6. 3 dikurang 3, 0. Ya, oke.
Jelas ya, ini yang disebut backward. Nanti coba dipelajari lagi. Kemudian setelah itu penentuan jalur. Nah, penentuan jalur kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jalurnya ini disebut jalur CPM, penentuan jalur. Nah, ini yang disebut kita sebut bebas ya, kita menentukan misalnya mau satunya 1, 2, 3 ke atas boleh gitu ya, atau ke bawah boleh, tapi kita harus ikuti apa yang sudah kita tentukan. Misalnya kita menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu, nggak masalah. Nah, dari ini kita baru lihat selisih forward and backward. Jadi forward and backward itu kita lihat selisihnya. Selisihnya mana? Selisih antara forward sama backward. Nah, selisih yang disebut selisih backward dan forward ini adalah ini. 3 dengan 3 0. Nah, selisih ya, bukan pengurangan. Jadi selisih antara ini 8, ini 5, selisihnya adalah 3. 7 dengan 6 selisihnya 1. 7 dengan 7 selisihnya 0. 5 dengan 8 selisihnya 3, 2 dengan 5 selisihnya 3, 1 dengan 4 selisihnya adalah 3. Ini juga 12 dengan 12 selisihnya 0. Ya, ini selisih antara forward dengan backward. Selisih ya. Selisih. Setelah kita menemukan selisih, kita lihat bahwa yang 0 ini, deretan 0 inilah yang disebut critical path method. Yang 0. Jadi kita dapat bahwa A, F, I, J, A, F yang 0 ya, A, F, I, J ini adalah kelintasan kritis yang harus diperhatikan. Ya, 0 dari 0, 0, 0, 0. Ini yang disebut kelintasan kritis. Nah, dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan kegiatan kritis adalah kegiatan yang memiliki selisih 0, yaitu A, F, I, J. Jalur kritis adalah jalur yang melalui kegiatan yang memiliki selisih 0. Ini jalurnya, ini adalah kegiatannya. Kegiatan A, F, I, J, dan ini adalah jalur kritisnya ya. Jalur 1, 6 ya, jalur 1, 6, terus 11, 14, 15. 11, 14, 15 ya. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.